Kisah menakjubkan kali ini berjudul Keramahan yang Menyelamatkan Jiwa. Diceritakan di sebuah kota yang subur dan sangat langka dan tidak ada lahan untuk beternak. Daging sapi adalah komoditas langka dan harus diimpor dari kota-kota terdekat atau negara terdekat gitu. Jadi sebagian besar daging sapi itu didatangkan dari kota lain ya, atau bisa dikatakan dari negara lain. Dan dan ada 3 orang yang bekerja sebagai tukang daging selalu melakukan perjalanan ke kota tersebut secara teratur. Mereka bekerja dalam sebuah rumah potong hewan yang mengizinkan mereka untuk memotong hewan menurut hukum di kota tersebut dan menyediakan daging sapi kepada masyarakat di kota itu. 3 orang itu telah bekerja di rumah pemotongan hewan selama 3 tahun. Dan meskipun kondisi tempat itu jelek, mesin-mesinnya berbahaya, ukuran ternaknya besar-besar, tetapi mereka merasa aman dan suka dengan pekerjaan tersebut. Nah, suatu hari sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ketiga orang tersebut memeriksa daging-daging di dalam ruang pendingin besar. Ketiga pekerja itu terkejut mendengar suara pintu ruang pendingin yang tiba-tiba terbanting memenjarakan mereka di dalam. Mereka menatap satu sama lain ketakutan dan kemudian berteriak-teriak minta tolong. Mereka menggedor-gedor pintu dengan keras, tapi tak seorang pun mendengar teriakan maupun gedoran mereka. Pasti tak lama lagi seseorang akan lewat dan mendengar gedoran kita, kata salah satu pekerja tersebut. Tentu, sahut temannya, tak lama lagi seseorang akan menemukan kita. Tetapi waktu berjalan terus, tak ada seorang pun yang datang. Berjam-jam berlalu, para pekerja itu tak henti-hentinya berteriak dan menggedor-gedor pintu. Namun tak satu pun orang mendengar teriakan mereka. Akhirnya karena berteriak-teriak dan kekurangan oksigen dan suhu udara yang dingin, para pekerja itu akhirnya menjadi lemah. Suara mereka menjadi pelan seiring dengan energi mereka yang semakin berkurang. Sikap optimis mereka hilang dan akhirnya pasrah atas kenyataan ini. Semua harapan sudah mati. Dengan sedih mereka mengobrol tentang istri dan anak-anak yang akan mereka tinggalkan. Mereka mengeluarkan kitab dan mereka baca untuk mempersiapkan sesuatu yang terburuk. Ketenangan yang aneh melingkupi mereka. Mereka sudah menerima takdir mereka. Di luar rumah pemotongan hewan itu, Pak manajer menggenggam gembok. Ketika itu ia bersiap-siap untuk mengunci gedung karena sudah mulai beranjak malam. Ya sudah sore ketika itu. Sebagaimana biasanya sebelum mengunci, si Pak manajer ini berjalan menyusuri gedung untuk memastikan tidak ada lagi pekerja-pekerja yang masih di dalam. Karena tidak melihat seorang pun, ya ia pun mengunci ya pintu besar tersebut. Nah, saat berjalan menuju tempat parkir, ia melewati satpam, Pak Satpam ya. Siapa si Pak manajer ini heran, kok si Pak namanya
Pak Gopur, penjaga keamanan, berdiri di pos seperti biasanya. "Hei Gopur," teriaknya. "Bukankah seharusnya kamu memulai liburanmu hari ini?" kata si manajer. "Iya benar Pak Manajer," jawab Gopur. "Tetapi pada menit-menit terakhir, orang yang menggantikan saya menelpon karena sakit. Bagian personalia menanyakan kalau saya bisa membantunya dan tidak cuti untuk 1 hari saja. Karyawan baru akan mulai menggantikan besok dan setelah itu saya baru cuti," kata si satpam itu, Pak Gopur tersebut. "Oh, oke, baiklah kalau begitu. Selamat berlibur," kata Pak Manajer ramah sambil melambaikan tangan perpisahan dan berjalan menuju mobilnya. Pak, tiba-tiba Pak Satpam itu memanggil dan kelihatan gelisah. "Bapak tidak pulang malam ini bukan?" Pak Manajer terkejut mendengar pertanyaan itu. Si Pak Gopur ini belum pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. "Mengapa?" "Tentu saja saya pulang," jawab Pak Manajer. "Ini sudah waktunya pulang," gitu kan. "Tetapi Pak," kata Gopur dengan seriusnya, "saya merasa masih ada orang di dalam." "Apa maksudmu?" "Saya sudah memeriksanya," kata Pak Manajer. "Aku melakukannya setiap malam. Semua orang sudah pulang," katanya, kata si Pak Manajer ini. Tetapi si Satpam tadi dia dengan dengan cemas gitu. "Tolonglah Pak, saya yakin sekali masih ada orang di dalam," katanya gitu kan. Pak Manajer berpikir bahwa si Pak Gopur ini bersikap aneh. Tetapi selain teliti dan dapat dipercaya, Gopur ini belum pernah memberinya masalah. Akhirnya untuk menenangkannya, Pak Manajer kembali ke dalam rumah pemotongan hewan itu dan mengeceknya dengan seksama untuk yang kedua kalinya. Dan dia tidak melihat apapun dan siapapun, tidak ada siapa-siapa lagi yang bekerja di sana. Pak Manajer kembali ke pos keamanan dan meyakinkan Pak Gopur, "Semuanya baik-baik saja, tak ada seorang pun di dalam," katanya kan. Gopur yang biasanya lembut, anehnya tiba-tiba menjadi tegas. "Semuanya tidak baik-baik saja Pak. Saya yakin masih ada beberapa orang di dalam. Tolong Pak, tolong cek lagi," kata si Gopur ini, si satpam ini. Pak Manajer memerhatikan Gopur dengan penuh perhatian. Gopur tidak pernah begitu keras dan tegas sebelumnya. Selama ini ia mengenal Pak Satpamnya itu. Sikapnya aneh sekali. "Tolonglah Pak," pinta Gopur sekali lagi setengah mendesak. Sekali lagi akhirnya Pak Manajer itu kembali ke dalam rumah pemotongan hewan. Dia berjalan menyusurinya dengan hati-hati dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa si Pak Gopur ini keliru. Semuanya sudah beres, tidak ada orang di dalam. Tetapi kepastian itu tidak mampu menenangkan Gopur yang sekarang berubah menjadi keras kepala. "Saya bilang ada beberapa orang di dalam," ia bersikeras dengan suara keras. Si Pak Manajer menjadi bingung. Ada masalah apa ya dengan si penjaga keamanan ini? "Hei Gopur, ini sudah konyol. Aku sudah mengecek 3 kali. Dan ini sudah mau malam," tanyakan. "Anak-anakku menungguku," kata Pak Manajer. "Pak, kalau begitu biarkan saya ikut dengan Bapak dan membantu Bapak mengecek sekali lagi," desak Gopur, Pak Gopur. Gopur bersikap sangat aneh sehingga Pak Manajer tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia mengalah kepada permintaan satpam tersebut. "Baiklah, kita periksa sekali lagi. Ini untuk yang kelima kali aku memeriksanya," katanya. Pencarian Pak Gopur, si satpam, lebih teliti dibandingkan Pak Manajer. Ia menyelidiki kamar kecil, mengecek lantai-lantai, memeriksa area di dekat mesin-mesin untuk memastikan kalau ada orang yang terperangkap di bawahnya.
Si Pak Manajer benar-benar bingung menghadapi sikap aneh Pak Satpamnya itu. Adakah ia sudah gila, katanya. Kemudian mereka menuju ruang pendingin yang sudah diperiksa Pak Manajer. Ini dia, teriak Gopur yakin sambil membuka pintu dengan penuh kemenangan. Di dalamnya terbaring 3 orang pekerja pemotong hewan dengan tubuh membiru dan tidak sadarkan diri. Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Pak Manajer. Karena sebenarnya Pak Manajer pun sudah datang ke tempat lemari pendingin tersebut, tetapi dia tidak membuka pintunya gitu. Karena dia berpikir mana mungkin ada orang berlama-lama di dalam lemari pendingin tersebut gitu. Kemudian Pak Manajer itu segera memanggil ambulan untuk membawa 3 pekerja itu ke rumah sakit, dan akhirnya ketiganya pun sadar gitu. Kemudian Pak Gopur pun menjelaskan para pekerja ini sudah datang ke tempat ini selama 3 tahun, katanya. Setiap datang mereka selalu mengajak saya mengobrol. Saat mereka tiba pagi hari, mereka selalu berhenti dan menyapa. "Hei Gopur, selamat pagi, apa kabar? Bagaimana kabar keluargamu? Bagaimana pekerjaanmu? Selamat menikmati hari-harimu ya, sampai berjumpa lagi." Begitu selalu ketiga orang itu melakukan hal yang sama setiap kali mereka datang ke tempat pemotongan hewan itu. Mereka selalu berhenti untuk mengucapkan beberapa patah kata. "Jadi Gopur," kata mereka, "bagaimana kabarmu hari ini? Apakah ada sesuatu yang menyenangkan? Makan apa malam ini?" Dan seterusnya. Mereka selalu membuat seolah-olah saya ini penting. Mereka telah melakukan hal ini selama 3 tahun. Meskipun saya pergi meninggalkan pos hanya beberapa menit sebelum mereka pergi, mereka akan menunggu sampai saya kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Selama 3 tahun ini tak pernah sekalipun mereka pergi tanpa memberikan ucapan selamat malam untuk saya atau selamat berpisah, semoga kita berjumpa lagi. Begitulah Pak, mereka itu benar-benar sangat ramah dan sangat memperhatikan, kata Pak Gopur. Saat Bapak keluar dari gedung dan mengunci bangunan malam itu, saya amat khawatir, kata Gopur. Saya berkata kepada diri saya sendiri, selama 3 tahun para pekerja itu selalu berhenti dan mengucapkan selamat malam kepadanya tanpa absen sekalipun. Mengapa malam ini berbeda? Jadi saya tahu sesuatu yang tidak beres telah terjadi, kesimpulannya. Dan mereka pasti terjebak di suatu tempat di dalam sana. Pak Manajer pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Benar-benar luar biasa kejadian hari ini. Ya, begitulah kisah menakjubkan kali ini. Karena keramah tamahan akhirnya bisa menyelamatkan hidup. Sungguh suatu kisah yang menakjubkan. Terima kasih.